Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk membahas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 media platform Lampung Post kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Abdul Gofur, Askadif Pemberitaan Lampung Post. Halo Bang Ago, apa kabarnya? Baik Mbak Dian, Alhamdulillah. Bagaimana Mbak Dian? Kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat walafiat. Baik pemirsa Metro TV Lampung, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tajuk Lampung Post kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Banjir menjadi persoalan rutin di Bandar Lampung. Diguyur hujan beberapa jam saja, sejumlah wilayah permukiman dan fasilitas umum segera terendam. Banjir rutin itulah yang terjadi di Bandar Lampung pada Jumat 12 Juni 2020 pekan lalu. Kawasan yang terendam antara lain Wai Halim, Sukabumi, dan Kedaton. Banjir melumpuhkan lalu lintas di Jalan Sultan Agung, Jalan ZA Pagar Alam, dan Jalan Morotai. Jika dipetakan, hampir seluruh kawasan di Bandar Lampung termasuk rawan banjir. Penyebab bencana rutin tanpa ujung itu sebenarnya sudah menjadi pengetahuan umum, yaitu penyumbatan drainase. Sejumlah drainase di Bandar Lampung sudah tidak layak lagi. Disebut tidak layak lagi karena kapasitasnya tidak sesuai lagi untuk menampung limpahan air dengan debit tinggi. Proyek drainase yang dibangun beberapa puluh tahun lalu mungkin dianggap cukup untuk menyalurkan debit air hujan pada saat ini. Akan tetapi, situasi saat ini hampir seluruhnya sudah berubah. Kawasan hijau dan lahan kosong yang berfungsi sebagai daerah resapan air kini sudah berubah menjadi permukiman akibat tekanan jumlah penduduk. Dampaknya, air hujan tidak lagi masuk ke dalam tanah, tetapi langsung mengalir ke drainase dan diteruskan ke puluhan sungai-sungai kecil. Terbatasnya kapasitas drainase makin diperparah dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan, sehingga menimbulkan penyumbatan. Maka, lengkaplah dua syarat utama banjir dalam kota, yaitu minimnya kapasitas drainase dan penyumbatan akibat sampah. Untuk menghindari terulangnya bencana banjir, Pemkot Bandar Lampung harus segera menyusun cetak biru pembangunan drainase baru. Proyek jalan layang memang penting, tetapi drainase juga tidak kalah penting. Dalam jangka pendek, ada baiknya Pemkot membentuk tim oranye yang bertugas membersihkan sungai dan saluran air, serta memastikan tidak ada lagi drainase yang tersumbat. Dasar hukum pembentukan tim oranye cukup kuat, yakni Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2030. Pada pasal 31 disebutkan, pengendalian banjir dilakukan dengan cara menjaga drainase kota. Dalam perda tersebut juga disebutkan, pengembangan sistem pengendalian banjir antara lain ditempuh dengan cara normalisasi dan rehabilitasi sungai. Berikutnya, kawasan perumahan wajib membuat embung terutama di daerah rawan banjir. Pemkot juga diamanahkan untuk membatasi dan mengendalikan pembangunan pemukiman. Banjir yang selalu berulang di Bandar Lampung seharusnya dijadikan bahan evaluasi yang berulang-ulang pula. Evaluasi agar di kemudian hari bencana rutin itu dapat dicegah. Oke Bang Ago, kita lanjutkan lagi untuk tajuk Lampung Post kali ini. Nah, apa yang menjadi sorotan untuk tajuk hari ini? Hari ini kita mengangkat tema bencana tiada ujung. Wah, apa nih maksudnya dari bencana tiada ujung? Iya, begini Mbak Dian. Kota Bandar Lampung itu setiap musim penghujan selalu mengalami bencana banjir. Bisa dipastikan seperti itu. Jadi ketika hujan deras, apalagi intensitasnya itu tinggi, maka di sejumlah titik kota di Bandar Lampung itu kerap terjadi banjir. Jumat lalu
beberapa titik di Bandar Lampung itu mengalami banjir, terendam air ya di sejumlah kota, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Jalan Morotai, kemudian juga di Waikandis. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Bandar Lampung memiliki sejumlah problem yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan. Itu sebabnya setiap musim hujan selalu saja terjadi banjir. Warga Bandar Lampung selalu saja menghadapi persoalan-persoalan banjir. Jadi seolah-olah persoalan banjir di Bandar Lampung itu adalah bencana yang tiada berujung. Oke Bang Ago, tadi sempat dikatakan ada problem yang terus-menerus terjadi sehingga menyebabkan bencana banjir dan juga tanah longsor. Lalu apa nih faktor penyebabnya? Iya, penyebab banjir tentu disebabkan oleh beberapa faktor ya. Pertama adalah persoalan drainase, ya kan? Karena Bandar Lampung adalah daerah perkotaan, di beberapa ruas jalan itu terdapat drainase, dan drainasenya itu sudah tidak lagi memadai, tidak lagi berfungsi secara optimal. Ketika hujan lebat, drainase, air memenuhi drainase, air meluap, lalu tumpahlah dia ke jalan-jalan. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah penyebab banjir adalah persoalan sampah ya, di mana sampah yang dibuang sembarangan itu menyumbat aliran-aliran air, termasuk di drainase juga. Akibatnya apa? Air lagi-lagi meluap ke permukaan jalan. Itu dua faktor pertama. Sebab lain adalah minimnya resapan air di kota Bandar Lampung ya. Daerah-daerah hijau itu semakin lama semakin berkurang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Bandar Lampung merupakan kota yang terus dan terus tumbuh. Statistik mencatat selama 10 tahun terakhir pertumbuhan populasi di Bandar Lampung itu cukup tinggi, 10-25%. Bahkan Bandar Lampung itu masuk 3 kota metropolitan di Pulau Sumatera. Ya, tentunya dengan banyaknya bencana tersebut itu pasti akan memberikan dampak tersendiri ya untuk Betul, masyarakat. pasti itu memberikan dampak kepada masyarakat. Tapi tahan dulu Bang Ago untuk penjelasannya lebih baik. lanjut. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk membedah tajuk Lampung Pos kali ini. Tetaplah bersama kami.